Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi keuangan manajemen. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi, yaitu bab ketiga dari pertemuan kita. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita, silahkan nanti dibaca dan dipahami. Saya akan langsung masuk saja kepada inti materi kita, yaitu tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi itu berfungsi untuk mengumpulkan dan memproses data transaksi maupun peristiwa, kemudian menyebarluaskan informasi kepada pihak yang berkepentingan atau pengguna laporan keuangan. Dalam hal ini ada investor, kreditor, ada regulator, dan lain sebagainya. Sistem informasi akuntansi ini membantu manajer dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diantaranya adalah yang pertama, yaitu berapa banyak dan apa jenis utang yang belum dilunasinya. Kemudian apakah penjualan periode ini lebih tinggi daripada periode sebelumnya, yaitu dengan membandingkan ya. Jadi kemampuan untuk membandingkan data transaksi atau data laporan keuangan dari periode sekarang dan periode sebelumnya dan periode. Kemudian aset apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, jenisnya apa saja, berapa nominalnya, ya kan. Kemudian apa saja arus kas masuk dan arus kas yang keluar, inflow dan outflow-nya. Kemudian apakah kita menghasilkan laba pada periode terakhir, ya. Jadi mengetahui kinerja perolehan laba, ya, dan kemudian juga membandingkan dengan periode-periode yang sebelumnya, apakah mengalami kenaikan, apakah kerugian. Dan tentunya kita juga mengetahui ya lini produk atau divisi yang beroperasi merugi ya, atau yang mengalami kerugian ya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan atau apakah lini produk atau divisi tersebut harus dipertahankan atau tidak. Kemudian bisakah kita dengan aman meningkatkan dividen kepada pemegang saham ya, bisa mampukah perusahaan ya kan memberikan dividen, memberikan imbal balik kepada pemegang saham atau investor, dan apakah tingkat imbal hasil atas aset neto itu mengalami peningkatan atau tidak. Jadi intinya semuanya ini adalah terkait dengan kinerja ya, terkait dengan kinerja keuangan pada perusahaan ya kan, apakah mengalami suatu perbaikan atau peningkatan ataukah mengalami penurunan. Kemudian mengetahui ya kan arus transaksinya seperti apa, sehingga nanti akan berguna dalam hal pengambilan kebijakan. Nah, terminologi dasar dalam sistem informasi akuntansi tentu yang pertama adanya peristiwa transaksi ya. Jadi ada peristiwa yang bernilai ekonomi, ada transaksi yang bernilai ekonomi ya. Peristiwa misalkan sebagai contoh sebuah restoran ya. Kemudian piringnya pecah ya, piringnya pecah karena jatuh atau kalau misalkan ketika dicuci tersenggol ya, kemudian pecah dan lain sebagainya, sehingga ada kerugian ya, ada kerugian ekonomi di situ ya kan, sehingga harus dicatat ya. Kemudian transaksi misalkan transaksi pembelian, transaksi penjualan, itu berupa transaksi ya. Dan kemudian juga ada akun ya, ada akun real, ada akun nominal, kemudian buku besar, jurnal, posting, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Ini adalah terminologi dasar dalam siklus informasi akuntansi. Nah, kemudian adanya debit dan kredit ya. Jadi suatu akun itu menunjukkan dampak transaksi pada akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan atau beban ya. Jadi suatu akun atau suatu transaksi atau suatu peristiwa itu menunjukkan dampak transaksi pada akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan ataupun beban. Nah, sistem akuntansi yang double entry ini dia memiliki dua pencatatan debit kredit ya. Pencatatan dilakukan dengan cara mendebit
paling tidak satu akun dan mengkredit akun yang lainnya. Nah, sisi debit itu harus sama dengan sisi kreditnya. Ini sistem akuntansi double entry. Akun itu penyusunan yang menunjukkan pengaruh transaksi pada suatu akun, dimana debit letaknya di sebelah kiri sedangkan kredit di sebelah kanan. Bisa kita lihat ya kan pada diagram ini ya, tentunya kita sudah sangat paham ya, sudah sangat familiar dengan sistem akun seperti ini ya, pencatatan seperti ini. Jadi suatu akun dapat digambarkan dalam bentuk T ataupun bentuk tabel ya, bentuk tabel. Contohnya, nah ini apabila entry debit itu lebih besar dari entry kredit, akun ini menunjukkan saldo debit ya. Ini kalau kita dalam hal posting ya, dalam hal buku besar, kita tentunya akan mencari neraca saldo ya, neraca saldo dari sebuah akun ya. Jadi apabila entry debitnya itu lebih besar daripada entry kreditnya, maka akun itu menunjukkan saldo debit. Sebaliknya ya kan, kalau misalkan kreditnya itu lebih besar daripada debitnya, jadi menunjukkan saldo kredit ya. Ini sebagai contohnya, bisa diperhatikan, bisa dipelajari. Nah ini sebaliknya ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan entry kreditnya itu lebih besar dari entry debit, akun itu akan menunjukkan saldo kredit. Ini dalam buku besar ya. Nah ikhtisar debit dan kredit ya, itu pengaruhnya pada aset, pada expense, pada aset, pada liability, pada equity, kemudian pada revenue dan expense. Ini bisa kita lihat seperti ini ya. Dan secara umum seperti ini digambarkan ya. Kalau ada peningkatan pada aset ya, maka di debit ya. Sebaliknya kalau ada penurunan di kredit. Nah, ini ikhtisarnya seperti ini ya. Kita langsung saja seperti ini. Ya, bisa kita perhatikan. Jadi kalau misalkan ada kenaikan ya, kenaikan nilai pada aset ataupun pada beban ya, pada sisi aset pada beban, maka kita mencatatkannya di sisi debit ya, kita mencatatkannya di sisi debit. Ini ya, ada peningkatan ya, ini peningkatan, maka kita akan mencatatkannya pada sisi debit. Sebaliknya pada sisi aset dan beban, kalau misalkan ada penurunan nilai ya, maka kita mencatatkannya pada sisi kredit ya, di sini ya, atau di sini ya. Nah, sedangkan untuk liabilitas, ekuitas dan pendapatan ya, jika terjadi penurunan nilai ya kan, maka akan dicatatkan pada sisi debit ya, untuk liabilitas, ekuitas dan pendapatan. Sebaliknya jika terjadi peningkatan, maka akan dicatatkan pada sisi kredit. Itu ikhtisar terkait dengan debit kredit ya. Jadi kita harus hafal ya ikhtisar ini ya. Apakah suatu akun itu mengalami kenaikan atau penurunan, terus pada akun apa ya dia itu ya, apakah pada sisi aset atau liabilitas, dan kemudian dicatatkan sesuai dengan kaidah ini ya. Nah ini hubungan antara aset, liabilitas dan ekuitas suatu bisnis ya, dimana aset itu sama dengan liabilities plus equity ya, aset sama dengan liabilities plus equity, dimana di aset juga ada aset lancar dan aset tetap ya. Kemudian di liabilities juga ada liabilities lancar ya kan, atau kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kemudian di equity ya kan, equity itu terdiri dari share capital plus retained earning ya kan, dikurangi dividen, kemudian plus revenue dikurangi expense. Jadi persamaan tersebut jumlahnya harus sama setelah semua transaksi, untuk setiap debit dan kreditnya harus sama ya kan. Jadi harus sama, harus balance. Ya misalkan ini ya kan, sebagai ilustrasinya ya,
kita contohkan saja dua ilustrasi ya. Pemilik menginvestasikan 40.000 dolar yang ditukar dengan saham biasa. Jadi kita menginvestasikan misalkan untuk sebuah usaha, ya kan? Kita menanam investasi 40.000 dolar, ya kan, dalam bentuk saham biasa. Maka langkah yang harus kita perhatikan di sini adalah transaksi ini, ya, peristiwa ini berpengaruh pada sisi apa, pada akun apa, apakah pada akun aset, liabilities, dan ekuitas. Nah, karena di sini adanya penanaman modal, ya kan, tentunya berarti ada kas yang disetorkan, ya kan, kas yang disetorkan dalam bentuk saham biasa, ya kan. Nah, maka ada di sini ada penambahan aset, ya tentunya bagi perusahaan, ya karena ada investasi yang masuk, ada kas yang masuk sebesar 40.000 dolar. Kemudian adanya saham yang diterbitkan, ya pada sisi ekuitas, ya. Sehingga pada sisi kirinya 40.000 dolar dan pada sisi kanannya yaitu pada bagian ekuitas 40.000 dolar. Terjadi balance, ya. Jadi kita pertama kali adalah melakukan analisis dasar, ya, analisis dasar sebuah transaksi itu berpengaruh pada jenis akun apa. Kemudian ini misalkan, ya, ilustrasi yang kedua, mengeluarkan kas 600 dolar untuk menggaji sekretaris. Ya, mengeluarkan berarti ada kas yang keluar, ada penurunan, ya. Ada penurunan aset, ya, karena ada kas yang keluar. Kemudian untuk menggaji sekretaris, ya kan, berarti ada beban itu pada sisi ekuitas, ya. Nah, ini asetnya berkurang, ya, kemudian ekuitas, ya kan, ekuitas pada bagian beban, ya, itu berkurang. Jadi sama-sama minus 600 dolar, ya kan. Nah, ini nanti silahkan, ini ada beberapa ilustrasi, ya, bisa dipelajari untuk memperkuat pemahaman terkait dengan debit kredit, ya. Kemampuan untuk menganalisis apakah sebuah transaksi itu berpengaruh pada jenis akun apa, ya. Kita melakukan identifikasi, ya. Ini silahkan nanti dipelajari, ya. Perhatikan jumlahnya itu harus tetap sama ketika kita mencatat pada setiap transaksi, ya. Nah, laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan perusahaan menentukan jenis akun yang merupakan bagian dari ekuitas, ya. Pada perusahaan perseorangan atau persekutuan itu ada akun modal dan akun brief, ya. Akun modal dan akun terkait dengan penarikan. Sedangkan pada bentuk perseroan, jadi bentuk perseroan itu ada modal saham, bentuknya ada premi saham, dividen, dan saldo laba. Nah, ini struktur kepemilikannya. Nah, ini ya. Jadi laporan posisi keuangan itu ada modal saham, ya, investasi oleh pemegang saham, kemudian saldo laba neto dalam bisnis, ya, dari hasil usahanya itu sebagian dibayarkan dalam bentuk dividen, sebagian laba neto atau rugi neto, pendapatan dikurangi beban, itu disajikan dalam laporan laba rugi, laporan saldo laba. Nah, ini siklus akuntansi, ya, siklus akuntansi. Yang pertama adalah transaksi. Kita menganalisis, mengidentifikasi transaksi, ya. Apakah transaksi itu bernilai ekonomi, transaksi ataupun peristiwa, ya, bukan hanya transaksi. Peristiwa itu bernilai ekonomi atau tidak. Kalau bernilai ekonomi masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu penjurnalan. Kemudian yang kedua yaitu adalah kita memposting dalam buku besar, ya, untuk setiap akun masing-masing, ya. Kemudian yang ketiga dari buku besar menghasilkan neraca saldo, ya kan, neraca saldo di summarize, ya kan, ada neraca saldonya. Kemudian setelah neraca saldo kita melakukan jurnal penyesuaian,
Dari jurnal penyesuaian menghasilkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Kemudian dari neraca saldo yang telah disesuaikan kita membentuk laporan keuangan yang meliputi ada laporan laba rugi, ya kan, laporan perubahan modal, kemudian neraca dan arus kas. Setelah itu kita melakukan jurnal penutup sehingga menghasilkan neraca saldo setelah penutupan, kemudian jurnal pembalik. Ini siklus akuntansi ya. Siklus akuntansi seperti ini yang harus kita pahami. Nah, proses yang pertama yaitu terkait dengan identifikasi dan pencatatan transaksi. Ya, identifikasi dan pencatatan transaksi. Apa yang dicatat yaitu pos-pos dalam laporan keuangan harus diakui jika unsur tersebut dapat diukur, kemudian relevan dan merupakan suatu penyajian jujur. Ya. Nih, jadi pos-pos dalam laporan keuangan itu harus diakui jika unsur tersebut dapat diukur secara ekonomis, ya, kemudian dia relevan dan merupakan suatu penyajian yang jujur. Nah, jadi pertama kita melakukan identifikasi ya, identifikasi. Kemudian yang selanjutnya kalau tadi ya kan sudah memenuhi unsur-unsur tadi, maka proses yang selanjutnya adalah mencatat transaksi secara kronologis ya, berdasarkan urutan tanggalnya, berdasarkan urutan transaksinya. Nah, ayat jurnal dicatat dalam jurnal ya. Misalkan September tanggal 1 pemegang saham menginvestasikan $15.000 secara tunai dalam pertukaran dengan saham biasa. Maka kita mencatat di situ jurnal umumnya ya kan. September tanggal 1 cash di debit ya kan, karena istilahnya menginvestasikan, menyetorkan kan, berarti istilahnya perusahaan mendapatkan cash ya kan dari investor ya, dengan cara menerbitkan ditukar dengan saham ya kan, share capital atau saham biasa ya kan, itu sebesar 15.000. Jadi cash di debit 15.000 ya kan, kemudian saham biasanya di kredit sebesar 15.000 sehingga balance antara sisi debit dan kreditnya. Nah, kemudian ini tadi ya. Nah, setelah transaksi menjurnal ya kan, itu salah satu ilustrasi yang tadi ya, kita menanamkan modal. Nah, setelah proses penjurnalan atau pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, proses yang selanjutnya adalah kita memposting dalam buku besar. Prosedur memindahkan jurnal ke buku besar, ya. Buku besar di sini mencatat, ya, mengakumulasi atau mensummarize transaksi-transaksi pada setiap akunnya, ya. Pada setiap akunnya masing-masing. Misalkan cash, ya. Tadi berarti cash pada tanggal 1 September di situ ada transaksi ya kan terkait dengan penanaman modal ya kan oleh pemilik ya kan, sebesar 15.000 di debit ya kan, sehingga saldo balance-nya di debit itu sebesar 15.000 ya. Ini kemudian selain ada ada akun kas ya kan, ada juga di situ ada akun share capital. Nah, kita membuat lagi ya kan satu lagi ya kan. Tadi sudah ini ya, yang di atas ini adalah terkait dengan akun kasnya dan di bawahnya ini adalah terkait dengan akun share capitalnya atau saham biasanya. Nah, Pak, sama ya, pada tanggal 1 September di situ ada penerbitan saham ya sebesar 15.000 di kredit pada sisi kredit. Nah, ini jadi alurnya bisa diperhatikan, di situ ada tanda merah ya. Jadi kita mencatatkan, mensummarize ya, transaksi berdasarkan masing-masing akunnya untuk mengetahui saldo balance-nya. Saldo balance-nya ada pada di mana? Apakah ada di debit ataukah ada di kredit? Ya. Jadi tujuan dari analisis transaksi adalah mengidentifikasi jenis akun yang terlibat,
kemudian mengetahui apakah debit atau kredit yang harus diisi. Jadi ingat bahwa setiap ayat jurnal itu mempengaruhi satu atau lebih pos berikut ya. Ada bisa mempengaruhi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan ataupun beban. Jadi suatu transaksi yang bernilai ekonomi yang dapat diukur, yang relevan, itu akan mempengaruhi ya, sebuah pos-pos atau akun-akun yang ada dalam aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan ataupun beban. Ini misalkan ya contohnya, pemegang saham menginvestasikan $100.000 uang tunai dalam usaha periklanan yang dikenal dengan Pioneer Advertising Agency Incorporation. Maka kita membuat ya pertama menjurnal ya, kas sebesar $100.000, kemudian di debit ya, kemudian modal saham biasanya $100.000 di kredit ya, kemudian kita masukkan dalam buku besar ya, buku besar kasnya ya pada 1 Oktober 100.000, kemudian transaksi yang terkait juga pada tanggal yang sama itu terkait modal saham di kredit sebesar 100.000, sehingga ketahui. Kemudian 2 Oktober ini ya, Pioneer Advertising membeli peralatan kantor seharga $50.000 dengan menandatangani wesel bayar 3 bulan, bunga 12 senilai 50. Pertama kita melakukan penjurnalan 1 Oktober, ada peralatan kantor yang dibeli, berarti peralatan kantor ini termasuk dalam aset ya kan, menambah maka di debit ya kan. Kemudian hasil berbayar pada liabilities, hutang pada bagian liabilitiesnya bertambah ya kan, pada kewajibannya bertambah sehingga di kredit. Kemudian kita masukkan dalam masing-masing buku besar posting ya. Ada peralatan kantor pada sisi debit 50, hasil berbayar di kredit 50. Nah, ini silahkan nanti ini juga dibaca ya, ilustrasi-ilustrasinya terkait dengan proses jurnal dan buku besar. Kita langsung masuk setelah posting ya. Setelah posting ini kita tentunya akan mengetahui saldo balance setiap akun ya. Kas ya, berapa saldo balance-nya pada sisi apa, pada sisi debit atau kredit ya kan. Ini transaksinya silakan nanti dibaca ya, sehingga kita mendapatkan saldo balance dari masing-masing akun, dari masing-masing pos. Nah, ini adalah contoh transaksi ya yang tidak harus dicatat karena tidak mengandung nilai ekonomis atau tidak bisa diukur ya, tidak ada pengaruhnya pada aset, liabilitas, ekuitas ya, terkait dengan pendapatan ataupun beban. Jadi tidak ada transaksi yang terjadi, kejadian pada tanggal tersebut hanya perjanjian ya. Hanya perjanjian, berarti tidak ada nilai ekonomis yang keluar. Ya, ini masih ilustrasi ya. Jadi nanti silahkan ilustrasinya diperhatikan, dipelajari, sehingga kita mengetahui berapa saldo balance dari masing-masing akun. Nah ini kas saldo balance-nya berapa ya kan, sehingga sampai kita mengetahuinya. Hutang usaha, kemudian pendapatan jasa ya, ini saldo balance-nya sudah kelihatan ya. Saldo balance kas ada 80 ya, dari 100 ditambah 12 ditambah 28. Kemudian sisi kreditnya ya kan, ada 9.000, ada 6.000, ada 5.000, ada 40.000, itu semuanya dijumlahkan kemudian dikurangi antara debit dan kreditnya ya, mana yang lebih besar, nah itu yang akan menjadi saldo balance. Oh berarti saldo balance kasnya ada 80.000. Kemudian piutang usaha saldo balance-nya di debit sebesar 72.000. Pendapatan jasa ya, saldo balance-nya 100.000 di kredit. Nah, dari saldo balance itu kemudian disummarize ke dalam neraca saldo atau trial balance istilahnya ya. Neraca saldo. Jadi kas tadi ada saldo balance 80.000 di debit,
kemudian account receivable-nya ada saldo balance 72.000 di debit juga, kemudian ada advertising supplies ya kan 25.000 di debit juga masih ya kan, prepaid insurance, office equipment ya. Kemudian pada sisi kreditnya ada notes payable, ada account payable ya kan, sehingga dari situ kita mengetahui dengan saldo balance-nya. Jadi antara sisi debit, sisi kreditnya itu harus balance ya kan. Kalau misalkan ada tidak balance berarti ada yang salah. Baik entah itu dalam penjurnalan ataupun dalam buku besarnya. Berarti ada salah saji. Ada salah saji laporan keuangan. Nah, setelah saldo balance itu memungkinkan untuk melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas yang tepat dalam laporan posisi keuangan pada tanggal laporan. Ini melaporkan pendapatan dan beban yang tepat dalam laporan laba rugi untuk periode tersebut. Pencatatan dicatat pada saat diperoleh, sedangkan biaya dicatat pada saat terjadi. Ini accrual basis ya, kita menggunakan accrual basis. Jadi suatu transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi, yaitu ketika pendapatan diperoleh atau biaya dicatat atau saat terjadi. Nah, jenis ayat jurnal penyesuaian itu ada deferral, penangguhan, dan ada yang accrual. Deferral yang pertama meliputi biaya dibayar di muka, biaya yang dibayar secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Sebagai contoh misalkan sewa gedung ya kan, contohnya. Kemudian pendapatan diterima di muka, pendapatan diterima secara tunai dan dicatat sebagai liabilitas sebelum pendapatan tersebut diperoleh. Misalkan pendapatan terkait dengan iklan ya kan, jasa iklan. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan yang diperoleh tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Kemudian yang keempat adalah biaya yang masih harus dibayar. Jadi biaya yang terjadi tetapi belum dibayar secara tunai atau dicatat. Nah, ini ya. Ini adalah jurnal-jurnal yang terkait yang harus disesuaikan. Yang harus disesuaikan diantaranya biaya dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka. Contohnya ada prepaid expense ya kan, beban bayar di muka. Kemudian ada unearned revenue ya, unearned revenue. Nah, ini pembayaran tunai yang dicatat sebagai aset karena jasa atau manfaat yang akan diterima di masa depan. Jadi, pembayaran tunai ya, sebelum biaya dicatat. Biaya dibayar di muka sering terjadi untuk transaksi diantaranya ada asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, kemudian membeli aset tetap. Ya, ini transaksi yang terkait dengan transaksi full ya. Biaya dibayar di muka. Kemudian selanjutnya ini adalah jurnal penyesuaian untuk biaya dibayar di muka. Misalkan sebagai contoh, Pioneer membeli perlengkapan iklan seharga $25.000 pada tanggal 5 Oktober. Kemudian kita diperintahkan untuk menyiapkan jurnal untuk mencatat pembelian perlengkapan tersebut. Ya, maka yang pertama kita menjurnal 5 Oktober ada perlengkapan sebesar $25.000 di debit, kemudian di kreditnya ada pengeluaran kas sebesar 25.000. Kemudian kita masuk ke dalam posting ya kan, perlengkapan iklan di debit, kemudian kas di kredit. Nah, ini posting buku besarnya. Ini contoh-contohnya ya, nanti silahkan dipelajari lagi. Kita langsung saja pada inti-inti materinya. Nanti ilustrasi-ilustrasinya silahkan ya kan dipelajari. Ya, saya hanya menyontohkan beberapa saja. Ya, sampai ketemu nanti saldo balance transaksinya ya.
saldo balance dari masing-masing akun, perlengkapan iklan dan beban perlengkapan iklan. Nah, ini penyajiannya ya, penyajian. Jadi perlengkapan iklan menunjukkan bagian dari biaya aset yang akan memberikan manfaat ekonomi pada masa depan. Ya. Ini penyajian laporannya, ada advertising supply sebesar 10.000 ya, sudah digunakan, yang sudah dimanfaatkan. Kemudian di sini ada advertising supply ya sebesar 15.000 ya pada sisi expense. Beban perlengkapan iklan ini menunjukkan bagian dari biaya aset yang akan berakhir pada bulan Oktober. Ya. Ini juga masih pada ilustrasinya ya. Ini nanti silahkan ilustrasinya pahami ya, dipahami ya, hanya mencontohkan, mengilustrasikan satu atau dua kasus saja. Sama ya prosesnya. Yang pertama kita menjurnal terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam posting ya, sehingga menemukan berapa saldo balance ya. Ini kemudian bagaimana cara penyajiannya. Ini asuransi dibayar di muka, ini menunjukkan bagian dari biaya aset yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan ya. Jadi kita istilahnya sudah membayarkan, akan tetapi belum merasakan pelayanannya ya kan, sehingga transaksi tersebut masih diakui ke dalam pos aset ya. Nah, kemudian beban asuransi ini menunjukkan bagian dari biaya aset yang berakhir di bulan Oktober. Jadi untuk pelayanan asuransi yang sudah dirasakan ya kan, yang sudah diterima pada bulan Oktober. Jadi pengakuan bebannya. Ini masih ilustrasinya, silahkan nanti dipahami. Kita lanjut pada materi selanjutnya untuk mempersingkat temuan kita. Nah, kemudian ini jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka ya. Kalau tadi beban diterima di muka, ini pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan yang diterima secara tunai dan dicatat sebagai liabilitas sebelum perusahaan memperolehnya. Jadi menerima tunai tapi perusahaan belum memperolehnya ya. Jadi menerima tunai sebelum pendapatan dicatat. Nah, pendapatan diterima di muka ada seperti transaksi diantaranya sewa, kemudian penjualan tiket, biaya kuliah, berlangganan majalah, dan simpanan pelanggan. Ini saya ilustrasikan ya kan, terkait dengan pendapatan diterima di muka, yaitu Pioneer Advertising menerima $12.000 pada tanggal 2 Oktober dari R. Knock atas iklan yang diharapkan selesai pada 31 Desember. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk mencatat jurnalnya. Ya, berarti sudah menerima kas ya sebesar 12.000 debat. Kemudian ada pendapatan jasa diterima di muka. Jadi kita sudah menerima kasnya, akan tetapi belum melakukan servisnya atau pelayanannya ya. Kemudian setelah di jurnal kita masukkan ke dalam buku besar, kas 12.000 di debit, kemudian pendapatan jasa diterima di muka kredit sebesar 12.000. Ini selanjutnya ya, transaksi selanjutnya silahkan kita ringkas saja. Nah, sehingga ketemu berapa saldo balance-nya dari masing-masing akun ya. Nah, kemudian kita sajikan. Pendapatan jasa diterima di muka ini menunjukkan bagian liabilitas yang belum diperoleh. Jadi kita sudah menerima, tapi karena kita belum melakukan pelayanan servisnya, ya kan, maka ini pendapatan ini diakui dalam sisi liabilities, ya, dalam sisi kewajiban, dalam pos kewajiban, ya, dalam pos kewajiban.
Kemudian pendapatan jasa ini mencerminkan bagian liabilitas yang diperoleh pada bulan Oktober. Yang diakui sebagai service revenue ketika sudah dilakukan proses pelayanannya. Nah, ini jurnal penyesuaian untuk akrual, ya. Contohnya ada transaksi accrued revenue dan accrued expense. Jadi pendapatan yang masih harus diterima atau biaya yang masih harus dibayar. Nah, pendapatan yang masih harus diterima itu pendapatan yang diperoleh tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Jurnal penyesuaiannya, ya, jadi pencatatan pendapatan sebelum kas diterima. Di antaranya ada transaksi seperti sewa, bunga, kemudian jasa yang dilakukan. Ini contoh transaksinya, ya. Pada bulan Oktober, Pioneer memperoleh 2.000 untuk jasa iklan yang tidak ditagih ke klien sebelum 31 Oktober. Karena itu, Pioneer membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, kita tentunya tidak lupa melakukan penjurnalan, ya, piutang usaha 2.000, kemudian pendapatan jasa 2.000. Kemudian kita masukkan ke dalam posting buku besarnya terkait dengan piutang usaha, ya, dan pendapatan jasa. Kita ketahui sampai saldo balance-nya masing-masing berapa, ya. Nah, kemudian kita sajikan. Ya, sama pada intinya sama, ya, prosesnya seperti yang sebelumnya. Kemudian biaya yang masih harus dibayar. Beban yang dikeluarkan tetapi belum dibayar atau dicatat pada tanggal laporan. Ya. Jurnal penyesuaian, beban dicatat sebelum pembayaran kasnya. Nah, jenis transaksi yang biasa terkait dengan beban yang masih harus dibayar adalah bunga, sewa, gaji, pajak, ya. Nah, ini bunga yang masih harus dibayar contoh ilustrasinya. Pioneer ini menandatangani wesel 3 bulan dengan bunga tahunan 12% sebesar $50.000 pada 1 Oktober. Ya, 3 faktor yang menentukan jumlah akumulasi. Yang pertama yaitu face value of note, ya. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan time value. Kemudian ada annual interest rate, ya. Kemudian time in term of 1 year, termnya, ya. Yang pertama yaitu jadi pada transaksi ini, ya, dia akan mendapatkan bunga kalau sebesar 50. Ini face value-nya adalah $50, ya, $50. Kemudian dikalikan dengan bunga tahunan, ya, bunga tahunnya sebesar 12%. Kemudian karena di sini berarti perolehannya kan selama 12% itu untuk 1 tahun, ya. Jadi untuk bulan Oktober untuk 1 bulan itu berarti interestnya adalah 1/12, ya, time in term-nya. Sehingga interestnya untuk bulan Oktober itu sebesar $500, ya. Kemudian ini, ya, kita catatkan dalam jurnal ada beban bunga 500, kemudian utang bunga 500. Kemudian kita posting dalam buku besar, ya, untuk beban bunga di debit 500, kemudian utang bunga di kredit 500. Nah, kemudian kita sajikan. Ya, ini jurnal penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar. Jadi gaji yang masih harus dibayar pada 31 Oktober, gaji untuk hari ini menunjukkan biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas yang berhubungan dengan Pioneer. Jadi karyawan menerima gaji sebesar $10.000 untuk 5 hari kerja per minggu atau 2.000 per hari. Ya. Nah, di sini
Start of pay periodnya tentu per awal bulan ya, per tanggal 1. Kemudian ada hari pembayarannya, kemudian ada adjusted periodnya ya. Nah, ini ada karyawan menerima gaji total sebesar $10.000 untuk 5 hari kerja per minggu ya kan, atau 2.000 per hari. Siapkan jurnal penyesuaian tanggal 31 Oktober untuk mencatat gaji yang masih harus dibayar. Ada beban gaji sebesar 6.000 karena yang sudah dibayar adalah 2.000 ya. Yang masih harus dibayar sebesar 6.000, kemudian utang gajinya 6.000. Kemudian kita posting dalam buku besar ya, seperti biasa untuk mengetahui berapa saldo balance-nya. Nah, kemudian kita sajikan dalam laporan keuangan, baik dalam neraca maupun income statement. Nah, ini selanjutnya ya, nanti silahkan dipahami ilustrasi ini ya. Ini untuk piutang tak tertagih ya. Anggap bahwa Pioneer memperkirakan beban piutang tak tertagih bulan tersebut adalah 1.600. Perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih sebagai berikut. Ada bad debt expense, kemudian tadi bad debt expense-nya di debit ya, kemudian allowance for debitful account ya kan, potongan untuk piutang yang diragukan sebesar 1.600 di kredit ya kan. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam buku besar ya. Tuh. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan ini menunjukkan saldo seluruh akun setelah jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Akhir periode akuntansi karena ini konteksnya adalah pelaporan keuangan untuk pihak eksternal, maka periodenya adalah periode operasional, biasanya 1 tahun ya, per 31 akhir ya. Kalau misalkan periode pelaporannya bulanan ya berarti per akhir bulan ya, per akhir bulan. Ini contoh per akhir bulan ya, per akhir bulan Oktober atau 31 Oktober. Ini adalah neraca saldo dari transaksi-transaksi yang sudah terjadi di atas ya kan, setelah disesuaikan. Nah, setelah menghasilkan neraca saldo yang telah disesuaikan, maka selanjutnya adalah kita menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan disiapkan langsung dari neraca saldo yang disesuaikan. Yang pertama adalah laporan keuangan, yaitu adalah laporan laba, saldo laba, kemudian laporan posisi keuangan. Nah, seperti ini ya cara menyiapkan laporan keuangan. Di sini ada ya, Pak, yang putih ini ya, ini merupakan neraca saldo yang telah disesuaikan. Kemudian kita yang pertama kali adalah membuat laporan laba ruginya ya kan. Laporan laba rugi mulai dari pendapatan dikurangi dengan beban-beban sehingga ketemu berapa net income-nya ya kan. Berapa net income-nya. Nah, setelah net income-nya ketemu, baru kita menyusun yang namanya return earning statement atau laporan perubahan modal. Nah, ini ya, return earning statement itu adalah dikurangi dengan pembayaran dividen, jadi modal awal ya kan. Modal awal dikurangi ditambahkan dengan net income-nya ya kan. Nanti modal awalnya misalkan karena ini adalah awal usaha ya kan, maka modal awalnya 0, kemudian ada net income ya kan, net income 33 ya kan, dikurangi pembayaran dividen ya kan, kemudian return earning-nya laba ditahannya sebesar 28, sehingga kita mengetahui di situ laporan perubahan modalnya. Nah, setelah itu
kita menyusun laporan posisi keuangan atau sebelumnya kita sebut sebagai neraca ya. Sebelum kita sebut sebagai neraca. Sekarang namanya adalah Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, kemudian liabilities dan ekuitas atau modal. Ini kalau di luar negeri bentuknya seperti ini ya, tapi kalau bentuk yang lazim di Indonesia itu aset yang terdiri dari aset lancar, kemudian aset tetap ya. Kemudian selanjutnya sama dengannya adalah sisi kirinya adalah liabilities terlebih dahulu ya. Ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang, baru equity ya, equity. Ini ya pembentukannya. Jadi pembentukan awalnya yang harus kita buat adalah dalam menyusun laporan keuangan. Pertama adalah laba rugi, kemudian masuk ke dalam laporan berubah keuangan. Nah, laba ditahan itu nanti akan masuk ke dalam bagian equity di sini ya, yang ada panah hitamnya ini ya. Nah, di sini akan mempengaruhi perubahan pada modalnya, total equity-nya. Nah, tahap yang selanjutnya adalah kita melakukan jurnal penutup. Jadi mengurangi saldo akun nominal sementara hingga menjadi nol untuk akun pendapatan dan akun beban. Ya, jadi transaksi terkait dengan pendapatan dan beban dilakukan penutupan. Jadi mengalihkan laba neto atau rugi neto ke akun ekuitas. Akun-akun di laporan posisi keuangan, aset, liabilities dan ekuitas itu tidak ditutup ya, tidak ditutup, tapi yang ditutup hanya pada bagian laba ruginya, yaitu pendapatan dan dividen, pendapatan dan beban. Kemudian dividen juga, yang dividen ditutup langsung dengan akun saldo laba. Nah, ini contoh dari jurnal penutupan ya. Jadi untuk menutup pendapatan ada service revenue atau pendapatan jasa terhadap income summary ya, ditutup berdasarkan terhadap income summary untuk menutup terkait dengan pendapatan. Kemudian untuk menutup pada bagian beban, pos beban adalah income summary ya di debit, kemudian terhadap beban-bebannya di kredit ya, sesuai dengan transaksinya, ada advertising supply, depreciation, insurance dan seterusnya. Itu ditutup berapa jumlahnya ya, ditutup. Kemudian ada retain earning ya kan, untuk menutup retain earning, income summary terhadap retain earning atau laba ditahan, dan retain earning terhadap dividen untuk menutup transaksi terkait dengan dividen ya. Ini prosesnya ya. Setelah ditutup dimasukkan ke dalam buku besar ya. Nah, dari situ kita menghasilkan neraca saldo setelah penutupan ya, neraca saldo setelah penutupan seperti ini bentuknya ya, sehingga balance seimbang ya. Nah, setelah menyusun laporan keuangan dan menutup buku, perusahaan dapat membalikan beberapa jurnal penyesuaian sebelum mencatat transaksi rutin pada periode berikutnya. Ya. Jadi itu ya siklus akuntansi ya, dimulai dari kita melakukan identifikasi transaksi, kemudian masuk dalam jurnal kemudian diposting dalam buku besar menghasilkan neraca saldo ya kan, neraca saldo sebelum disesuaikan, kemudian kita melakukan jurnal penyesuaian terkait dengan transaksi accrual dan deferral ya kan. Kemudian dari situ kita menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo setelah penyesuaian kita membentuk laporan keuangan yang terdiri laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal dan laporan posisi keuangan. Nanti antara laba rugi dan laporan posisi keuangan kita bisa membentuk laporan arus kas ya. Laporan arus kas.
Nah, setelah laporan arus terbentuk, kemudian kita melakukan jurnal penutup sehingga kita menghasilkan neraca saldo penutup dan kita bisa membuka lagi untuk periode selanjutnya dengan melakukan jurnal pembalik. Ya, itu saja materi kita pada kali ini, cukup panjang ya untuk siklus akuntansi. Silahkan dipelajari kembali, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.